Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, pemirsa yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di sini, sehat semuanya? Masih semangat? Lemes enggak puasanya? Masya Allah, kelihatan kalau santri Ustadz puasanya itu pasti baca Quran. Benar apa Anda? Ada yang hafal 30 juz? Allahu Akbar, mudah-mudahan ini jadi mahkota di yaumil qiyamah. Amin. Baik, kali ini pemirsa kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Bobby Heribowo. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan kajian tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siyam, berpuasa sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hazihil ayah wa amara lahum bis-siyami wa huwal imsak 'anit ta'am wasyarab wal wiqa biniyatin khalisah lillahi azza wa jal lamma fihi min zakatin nufus wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqi radhi'ah wal akhlaqi radhilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang beriman dalam ayat ini dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan siyam. Apa itu siyam? Yaitu menahan diri dari makan, minum, dan juga berhubungan biologis dengan niat karena Allah Azza wa Jal, karena itu sesungguhnya adalah pensucian jiwa bagi mereka dan juga menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela. Kang Abe, Ustadz Abe, dan semua pemirsa Cahaya Hati di studio maupun di manapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan saum Ramadan. Dan saum Ramadan itu sesungguhnya adalah pertolongan Allah buat kita. Karena insya Allah nih anak-anak santri semuanya puasanya sebulan. Siap kira-kira? Siap insya Allah. Mudah-mudahan Allah terima puasa Ramadan kita tahun ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ada sebuah hadis Ustadz Abi. Siap guru. Ini Rasulullah SAW bilang, ma min abdin, nggak ada seorang hamba yasumu yauman fi sabilillah, dia berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa abadallah bainahu wa baina jahannam sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan dia dengan neraka jahanam selama 70 tahun. Allahu Akbar, subhanallah. Puasa karena Allah sehari, maka pahalanya dijauhkan dari neraka berapa lama? 70 tahun. Itu sehari guru? Sehari. Sallu ala Nabi. Kali 30. Nih sebulan, ayo hitung berapa kira-kira?
yang di rumah hitung. Masya Allah. Jadi maknanya ini pertolongan Allah. Karena itu Allah hanya panggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kalian diperintahkan berpuasa seperti umat-umat kalian. Umat-umat sebelum kalian Allah perintahkan. Dan ini pertolongan Allah. Secara ilmu biologis, pemirsa di studio, di masjid ini, maupun dimanapun Anda berada. Pola makan hamba-hamba Allah itu dibagi 3 secara ilmu biologi ini. Secara B. 1, herbivora. Makannya daun-daunan, rerumputan, tumbuh-tumbuhan. Kayak apa tuh kira-kira? Kayak apa tuh? Gajah, sapi, Iya. kambing, sebutin lagi, apa lagi? Iya. Onta. Apalagi? Itu makannya herbivora, cuma tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Gajah tuh Ustaz Abe, pemirsa semuanya, itu lambungnya, kalau kita nih dikumpulin lambung kita manusia, Yes. ngelawan satu lambungnya gajah, itu insya Allah masih gede lambungnya gajah, betul nggak? Benar. Tapi gajah dari dulu konaah, makannya rumput, sampai sekarang masih rumput Ustaz Abe. Nggak berubah. Nggak pernah mau nyobain gado-gado, sate, stik, rendang, Iya. nggak pernah mau nyobain. Nggak. Jadi konaah. Ada lagi nih, hamba Allah dari jenis makannya, itu makannya daging-dagingan. Kayak apa? Kayak kucing, Ada lagi. anjing, apa lagi kira-kira? Yang makan daging. Singa, macan, macam-macam tuh. Ciri-ciri mereka punya taring. Jadi makannya daging. Tapi Masya Allah meskipun tajam taringnya singa, dari dulu makannya daging, sampai sekarang nggak mau nyobain gado-gado, keredok nggak pernah nyobain tuh. Agak tuh dia. Jadi konaah tuh. Tapi ada hamba Allah, bayangin nih. Hamba Allah jenisnya, pola makannya omnivora. Dia bisa makan apapun juga. Jenisnya sedikit, nggak kayak herbivora dan carnivora. Dia bisa makan daging, dia bisa makan rerumputan. Dan salah satu spesiesnya adalah manusia. Manusia ini sudah Iya. giginya, taringnya nggak lebih tajam dari singa. Benar. Lambungnya nggak lebih gede daripada sapi dan gajah. Benar. Tapi Masya Allah itu tumbuh-tumbuhan dari mulai akarnya sampai pucuknya dimakan. Daging-dagingan yang di darat, di lautan, di udara dia makan. Udah kenyang belum? Enggak. Itu segala-gala dia makan. Itu Masya Allah Zarabi itu. Sampai aspal, jembatan, Apa aja dimakan. negara dimakan. Karena itu manusia makannya menjijikkan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk saum. Nahan. Nahan apa? Nahan agar kita ini bisa menguasai syahwat kita. Dalam sebuah hadis, meskipun doif, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal dan Allah ciptakan nafsu. Saat ulang, saat Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan nafsu, maka begitu Allah ciptakan akal, datanglah akal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk, dia sujud, dia patuh sama Allah. Maka manusia yang berakal pastilah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanya kepada akal, "Ya akal, man anta wa man ana?" Wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka akal menjawab, ana wa anta rabbi. Aku adalah aku, sementara engkau adalah Robku. Maka karena dia mengakui Allah Tuhannya, akal Allah tempatkan di bagian paling mulia dari tubuh manusia. Tapi begitu Allah ciptakan nafsu, maka kemudian Allah panggil nafsu. Kalau tadi akal tunduk, sujud, sekarang Ustaz Abe dia mau congkak nih, nafsu. Beda ya. Dia sombong. Lalu kemudian Allah tanya, ya nafs, man anta wa man ana? Siapakah engkau wahai nafsu dan siapakah aku? Maka jawabannya nafsu, dia ngomong begini nih. Ana wa anta anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Nafsu tuh, apalagi kalau lagi banyak duit tuh. Ya, Sadabe. sombong bedah ya. Santri kalau baru dapat kiriman juga jalannya Ya, lain ya, tuh. ya. Oh. Gayanya, betul nggak kira-kira? Benar. Jadi Ada yang kalau begitu ada. lagi punya, nafsu tuh gagah, sombong.
Maka kemudian karena jawabannya itu Allah masukin, dibakar ke dalam neraka jahanam lama sekali. Begitu dikeluarkan ditanya lagi sama Allah. Ya. Siapakah engkau dan siapa aku? Jawabannya masih sama. Ya Rob. Maka Allah ciptakan sebuah neraka yang isinya adalah azabnya lain nih. Namanya Niranul Ju'. Jadi neraka isinya adalah lapar. Ya Rob. Maka begitu dia dibikin lapar, ini saum nih kita bicara. Ya ya. Maka dia makin taat. Benar Guru. Sama seperti kita semuanya jemaah sekalian rahmati Allah. Dan pemirsa Cahayati dimanapun juga. Saat Allah kurangin kita makan, masjid di Ramadan makin penuh. Masya Allah. Saat Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita kurang tidur, Masya Allah kita bisa sahur, kita bisa qiraatul Quran, kita bisa tahajud. Masya Allah. Saat Allah Subhanahu wa taala bilang kita nggak usah makan siang, maka rupanya kita makin senang sedekah, bantu orang-orang yang susah. Masya Allah. Jadi rupanya wala'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah saum rupanya mengajar kita untuk bersyukur pada Allah. Saum mengajarkan kita menguasai hawa nafsu. Saum mengajarkan kita untuk semakin cerdas sebagai hamba Allah, dan puncaknya saum akan membuat kita makin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terima puasa Ramadan kami. Amin. Terima tarawih kami. Amin. Terima tilawah Al-Quran kami. Terima semua ibadah yang kami niatkan untuk mencari ridhamu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, menarik sekali Guru apa yang telah disampaikan, membuat para santri-santri di sini tambah-tambah ilmu. Para jamaah di sini santri ada yang mau bertanya sama guru kita? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Syaukinah Hawa, saya dari SMA IT Darul Quran. Di saat kan kita lagi bahas tentang puasa nih. Nah, pada saat Ana izin bertanya. Lebih jelas suaranya adik. Jadi apa hukum bagi wanita yang beristihadoh sedangkan ingin melakukan puasa bulan Ramadan karena puasanya wajib. Sedangkan kalau kita sholat aja kita nih harus bersih-bersih dulu kan. Nah, itu hukumnya apa? Haid apa istihadoh? Istihadoh. Istihadoh. Siap. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, santri Darul Quran mulia, keren pertanyaan. Kalau santri yang nanya nih, fikihnya jelimet. Keren ya? Keren. Bener. Jadi kalau haid, nifas, udah jelas. Itu biasa itu. Iya. Iya gak? Ini bagaimana kalau dalam kondisi istihadoh. Istihadoh, iya gak? Jadi istihadoh itu kalau misalnya kebiasaannya 3 hari haidnya, lalu kemudian dia lebih dari hari-hari haidnya. Kadang-kadang perempuan ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Maka kalau di luar itu darahnya darah istihadoh. Dan bagaimana kondisi istihadoh itu? Maka takdirnya adalah kalau dia darahnya adalah darah betulan, maka dia tidak berpuasa. Nanti dia qada, dia bayar fidyah. Tapi kalau misalnya itu adalah darah yang kayaknya sudah di luar hari dan kemudian dia yakin bahwa ini sesungguhnya adalah darah yang bukan darah haid, maka bersihkan dan berpuasa. Ya, bersihkan, berpuasa. Kalau sudah berpuasa tapi masih goyang juga, masih khawatir juga, maka lebih baik nanti juga kuatkan dengan qada. Ini sebagai ikhtiyat, ngerasa khawatir, jangan-jangan yang kita lakukan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih guru kita atas pemaparannya, juga atas pertanyaan, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Adinda telah sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan ilmu buat kita semua. Amin. Ya Rabbal
Setelah ini kita akan kembali mendengarkan kajian tafsir yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Nawawi Laksi dalam surat kajian Al-Baqarah ayat 184. Tetap jangan kemana-mana, cahaya hati